Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sulfana Septia Dewi dengan 3 NIM terakhir 194 Prodi HES kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori pemikiran politik Syiah. Ada pengertian dari Syiah. Syiah artinya pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Di sini Syiah merujuk kepada sebagian muslimin yang dalam dimensi spiritual, keagamaan, dan juga politik membela keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis keturunan Fatimah dan Ali, atau yang dikenal dengan istilah Al-Bait. Lahirnya Syiah karena berawal dari ketidaksetujuan atas kekhalifahan Abu Bakar dan berpendirian bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali. Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin, yang lazim disebut sebagai peristiwa Al-Tahkim atau arbitase. Kemudian ada doktrin Syiah. Syiah memiliki doktrin penting, terutama berkaitan dengan masalah imamah. Nah, yang pertama ada doktrin Ahlul Bait atau Al-Bait. Secara harfiah, Ahlul Bait berarti keluarga atau kerabat dekat. Nah, di sini ada 3 pengertian Ahlul Bait. Yang pertama, mencakup istri-istri Nabi dan seluruh Bani Hashim. Yang kedua, hanya Bani Hashim. Dan ketiga, hanya terbatas pada Nabi sendiri, yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain, dan imam-imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada Al-Bada. Dari segi bahasa, bada berarti tampak. Doktrin Al-Bada adalah keyakinan bahwa Allah SWT mampu mengubah sesuatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkannya dengan peraturan atau keputusan baru. Yang ketiga, doktrin Asyura berasal dari kata asyarah yang artinya 10. Maksudnya adalah hari ke-10 dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syiah sebagai hari berkabung umum untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin Ali dan keluarganya di tangan Yazid bin Muawiyah pada tahun 61 Hijriah di Karbala, Irak. Yang keempat adalah doktrin Mahdawiyah. Mahdawiyah berasal dari kata Mahdi, yang berarti keyakinan akan datangnya seorang juru selamat pada akhir zaman yang menyelamatkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Yang kelima ada doktrin Takhiyah atau dissimulation. Takhiyah berasal dari kata takhiyah atau itake yang artinya takut. Takhiyah adalah sikap berhati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa dirinya. Yang keenam ada doktrin Marja'iyah atau sering disebut dengan marja' takhlid. Marja' artinya tempat kembalinya sesuatu. Marja' takhlid berarti sumber rujukan. Menurut Syiah Imamiyah, selama kegaiban Imam Mahdi, kepemimpinan umat terletak pada pundak para fuqaha, baik dalam persoalan keagamaan maupun dalam urusan kemasyarakatan. Doktrin yang ketujuh, imamah atau kepemimpinan. Imamah di sini adalah keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, harus ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi. Kemudian ada imam-imam Syiah. Imam Syiah yang pertama ada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Husain bin Abi Thalib. Yang keempat Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang keenam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir. Yang ketujuh Musa al-Qasim bin Ja'far Shadiq. Yang kedelapan Ali Reda bin Musa al-Qasim bin Ja'far Shadiq. Yang kesembilan Muhammad al-Jawad bin Ali Reda bin Musa bin Ja'far Shadiq. 10 Ali bin Muhammad bin Ali Reda bin Musa bin Ja'far Shadiq. 11 Hasan bin Ali bin Muhammad al-Askari. Yang terakhir Muhammad bin Hasan al-Mahdi. Kemudian ada pemikiran Syiah. Pangkat khalifah pengganti Nabi adalah harus diwarisi oleh ahli waris Nabi dan ditunjuk oleh Nabi sendiri dengan wasiat, yaitu Ali bin Abi Thalib, karena ia sepupu Nabi atau anak paman Rasulullah SAW. Ia juga menantu Nabi dan pahlawan Islam yang berani.
Kemudian khalifah dalam Syiah disebut imam, yang merupakan pangkat tertinggi dalam Islam Syiah. Imam utama ditunjuk oleh Nabi dan imam-imam lainnya ditunjuk oleh imam utama tadi. Imam Syiah adalah orang yang maksum, artinya tidak pernah membuat dosa dan tidak boleh diganggu-gugat dan dikritik segala ajarannya karena imam adalah pengganti Nabi yang sama derajat kedudukannya dengan Nabi. Imam masih mendapat wahyu dari Tuhan, walaupun wahyu itu datang tidak dengan perantaran malaikat Jibril. Wahyu yang dibawa dan disampaikan oleh imam wajib ditaati. Kemudian orang-orang Syiah yang sudah sampai ke derajat keimanan yang sangat tinggi, maka baginya sudah habis taklif atau ibadah, sehingga tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lain. Kemudian pembahasan yang terakhir ada faktor perkembangan Syiah. Nah, secara sosiopolitik, berkembangnya doktrin Syiah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, imam-imam Syiah selain Ali bin Abi Thalib tidak pernah memegang kekuasaan politik. Mereka lebih memperlihatkan sosoknya yang memiliki integritas dan kesalehan yang tinggi. Mereka tidak memiliki pengalaman praktis dalam memerintah dan menangani permasalahan politik real. Yang kedua, sebagian pengikut Syiah berasal dari Persia ikut membentuk paradigma dalam corak pemikiran Syiah. Yang diketahui mereka dulunya mengagungkan raja dan menganggapnya sebagai manusia suci. Hal ini terlihat pada salah satu kelompok ini yang mempunyai suatu paradigma, yakni Imam Ali adalah penjelamah Tuhan yang tinggi martabatnya bahkan dari Nabi Muhammad sendiri. Yang ketiga, pengalaman pahit yang selalu dialami pengikut Syiah dalam percaturan politik ikut mempengaruhi berkembangnya doktrin Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan melepaskan mereka dari penderitaan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.